Guys, kalian pernah kepikiran gak sih gimana rasanya jadi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri? Maksudnya kayak adaptasi di tempat baru gitu? Pasti beda banget nggak sih? Mulai dari bahasanya, gaya hidup, sampai budaya yang mungkin bertolak belakangan banget nih sama yang biasanya kita hadapi di sini. Belum lagi soal makanan yang mungkin susah dicari, perbedaan cuaca, dan juga rasa kangen nih sama keluarga. Iya, kadang tuh ngerasa asing dan juga kesepian, apalagi di awal-awal. Kayaknya nggak mudah banget ya buat bisa langsung adaptasi sama lingkungan baru. Tapi sebenarnya, gimana sih cara mereka bisa beradaptasi dari semua itu? Apa mereka langsung bisa menyelesaikan diri? Atau justru butuh waktu yang lama? Dan faktor apa saja sih yang bikin seseorang bisa lebih cepat nyaman tinggal di luar negeri? Dukungan komunitas, diaspora Indonesia, pengalaman pribadi, atau mungkin hal yang lain? Atau justru mereka nemuin kenyamanan lewat hal-hal kecil. Oh, kayak makanan khas Indonesia yang ada di sana, atau mungkin sekedar ngobrol sama sesama orang Indonesia gitu ya? Nah, tiap orang pasti punya cerita yang beda-beda kan soal gimana sih cara mereka menghadapi tantangan itu? Makanya seru banget nih kalau bisa dengar langsung cerita pengalaman dari mereka. Jadi kita nggak cuma asal nebak-nebak aja. Kalau gitu, yuk kita dengarkan langsung dari mereka yang tahu bagaimana rasanya beradaptasi, menghadapi tantangan, dan bagaimana mereka menemukan kenyamanan di tempat yang baru. Untuk memperoleh jawabannya, kami akan mencari informasi melalui teman dan kakak kami yang saat ini sedang menempuh studi dan bekerja di luar negeri. Narasumber pertama kami adalah seorang mahasiswa yang sedang berkuliah di Turki dan akan memberikan wawasan baru kepada kita semua. Mari kita simak videonya secara seksama. Halo Kak, jadi gimana nih kabarnya hari ini? Ya, baiklah. Lagi nganggur kan. Oke, sebelumnya makasih ya udah bersedia dan meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng sama kami. Jadi sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Mulawarman Samarinda. Boleh nggak kakaknya perkenalkan namanya, asalnya dari mana, sekarang tinggal di negara mana, dan kesibukan kakaknya sekarang lagi ngapain? Merhaba, benim adım Rafli, Indonesia Liam, Suan Orange, Bursa Teknik okuyorum. Benim bölümüm Metalurgi ve Malzeme Engineering. Kalau boleh tahu kakaknya udah berapa tahun di Turki? Saya datang itu tahun lalu bulan September, berarti belum setahun di sini, baru 9 bulan. Baru selesai belajar bahasa, jadi mulai kuliahnya itu bulan September tahun ini. Itu kuliah di sana tuh gimana? Beasiswa atau gimana? Sebenarnya tuh jalurnya banyak ya, bisa Iya. betul-betul mandiri lewat agen atau beasiswa. Tapi aku ngambil yang lewat agen, jadi betul-betul biaya pribadi dibantu oleh agen gitu. Apakah ada perbedaan budaya yang paling mencolok yang kakak itu rasain saat pertama kali tinggal di Turki? Wah, beda banget di sini, kan katanya negara Islam ya. Tapi jujur sebenarnya lebih Iya. bebas gitu loh. Ya orang pacaran di sini ya bebas gitu, lebih terbuka. Orang yang ngeliat kayak ya udah kayak mereka biasa aja, mau yang tua-tua gitu kayak dibiarin aja gitu. Kira-kira ada nggak sih tradisi atau mungkin kebiasaan unik di Turki? Kultur di sini tuh apa ya? Ngeteh bareng. Itu orang Turki suka banget tuh ngeteh. Jadi setiap jalanan tuh ada kayak toko teh. Nah, di sana biasa mereka duduk bareng gitu. Sama apa ya? Nah, kalau ketemu gitu salamannya tuh kayak gimana gitu, sampai kayak pelukan gitu. Wah, untuk orang Indonesia kan nggak biasa tuh, cowok, cewek, ya gitu tuh kayak. Sekarang ya udahlah biasa aja. Bagaimana Kakak melihat peran diaspora Indonesia dalam memperkenalkan budaya kita di luar negeri? Ada namanya kampus Uluda, Uluda University. Di situ kayak saling menampilkan budayanya.
seluruh negara, kayak ada dari Kazakh, Rusia, Iran, pokoknya negara-negara Arab gitu. Yang paling ditunggu tuh justru tarian dari Indonesia gitu. Iya, iya, iya. Ada ada nyembur-nyembur api gitu tuh paling ditunggu banget tuh sama orang-orang di sini. Ada tantangannya nggak selama beberapa bulan ini di sana? Tantangannya apa ya? Pasti bahasa sih. Hmm. Orang Turki itu jujur nggak bisa bahasa Inggris malahan jatuhnya, kecuali di daerah Ah. Istanbul. Nggak bisa bahasa Inggris Oh mereka. iya. Dari semua pengalaman yang kakak ceritakan nih selama tinggal dan beradaptasi di luar negeri nih, khususnya Turki, mungkin ada pesan atau saran dari kakaknya yang ingin dibagikan kepada teman-teman di Indonesia yang mungkin juga punya keinginan untuk merantau atau mungkin sekarang sedang tinggal di luar negeri. Pasti bahasanya sih, sama jangan kaget aja gitu loh. Kulturnya tuh begini. Mungkin kalau ngeliat langsung kayak lebih terkejut mungkin ya. Tibalah kita di ujung wawancara ini dan juga mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Kak Rafli ya yang telah bersedia meluangkan waktunya berbagi tentang pengalaman-pengalaman selama sana. Menurut Kak Rafli, kehidupan masyarakat di Bursa Turki cenderung lebih longgar dalam menjalankan ajaran Islam. Menariknya, di Universitas Uludag, setiap tahun ada satu acara yang sangat dinanti, Ulu Fest, sebuah festival budaya yang merayakan keragaman, menghadirkan berbagai pertunjukan dari seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Di sana, budaya kita hadir dengan gemilang, lewat semburan api yang memukau, tari Aceh yang penuh semangat, hingga tari Bali yang anggun dan memikat. Rasanya hangat melihat Indonesia berdiri di panggung dunia. Berikutnya, kita akan menyimak narasumber yang telah menempuh pendidikan dan melanjutkan kehidupannya di Jerman selama kurang lebih 10 tahun. Mari kita simak bersama. Halo, perkenalkan nama aku Nindi. Nama panjang aku Nindya Kartika Desyanasari. Dipanggilnya Nindi aja. Halo Kak Nindi. Hai. Dulu aku sempat tinggal di Samarinda dari SD sampai SMP. Terus aku pindah ke Tangerang Selatan untuk SMA. Terus abis itu kuliahnya aku pindah ke sini. Kemarin aku sempat kuliah di Gießen, namanya Technische Hochschule Mittelhessen. Aku ngambil jurusan biomedicine teknik. Terus alhamdulillah aku udah lulus, aku dapat kerja di Berlin. Jadi kemarin sempat di Berlin sekitar 1 tahun, tapi aku kayaknya pengen switch direction future aku. Aku lebih pengen ke programming. Jadi kemarin aku habis ambil bootcamp. Terus sekarang aku lagi cari kerja, insya Allah di data science gitu. Apakah kakak tuh pernah mengalami ataupun menyaksikan tindakan rasisme selama tinggal di sana? Jadi kalau misalnya pengen bahas tentang rasisme, sebenarnya rasisme di Jerman itu lebih banyak terjadinya kayaknya di daerah-daerah timur. Sedangkan di daerah barat itu mereka lebih open terhadap pendatang, seperti itu. Hal ini berkaitan dengan peristiwa runtuhnya tembok Berlin di Jerman. Nah, untuk pengalaman aku pribadi, karena aku lamanya di daerah barat, nggak terlalu banyak sih. Justru kayak orang-orang di sini tuh di barat itu lumayan open. Paling kalau lewat waktu itu aku pernah dibilangin ni hao kayak gitu aja sama kayak anak kecil kayak gitu. Terus tuh pernah juga kalau orang Jerman kan kelihatan banget kan dari ekspresi mereka suka atau enggaknya gitu kan. Nah, dari 100 orang yang aku temui paling cuma 2 atau enggak 3 itu kalau di barat. Kalau di timur itu kayaknya lumayan banyak sih rasisme yang aku dengar dari teman-teman aku ya. Kayak misalnya mereka sama teman sekelasnya mereka kayak nggak diajak ngobrol, diasingin kayak gitu. Bagaimana sih reaksi masyarakat sekitar kakak itu terhadap orang-orang asing gitu, khususnya orang Indonesia? Mungkin aku juga pengen cerita ya. Kemarin tuh di tahun lalu kalau nggak salah, itu tuh sempat ada namanya neo-Nazi. Karena Nazi itu udah runtuh, tapi nilai-nilainya masih ada, mereka ngebentuk lagi satu. Mereka tuh lagi kumpul-kumpul, dan mereka tuh nyanyiin Ausländer raus gitu. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus.
Auslander itu orang yang bukan rasnya mereka. Jadi orang yang pendatang gitu. Jadi mereka mau pendatang keluar kayak gitu. Terus mereka sambil buat ini Hitler gitu. Jadi mereka tuh masih sangat membawa nilai-nilai yang mereka pikir benar dari Hitler gitu loh. Mereka cuma pengen ya hidup sama mereka sendiri aja gitu, sama ras mereka sendiri aja. Dan didukung juga sama sekarang partai kanan namanya AfD. Sekarang lagi banyak pendukungnya gitu. Cumanya kayaknya memang butuh edukasi lagi. Kalau misalnya mereka juga sebenarnya populasi untuk masyarakat mereka sendiri itu kan rendah. Kalau misalnya mereka pengen kita keluar atau nggak Auslander keluar, itu juga sebenarnya mereka nggak bisa membangun negara mereka. Mungkin bisa. Cumanya emang butuh tenaga kerja kan. Dan tenaga kerja banyaknya itu dari Auslander gitu. Terus tadi pengen menjawab pertanyaan dari adiknya. Reaksinya ya kayak gitu kan. Jadi mereka ada yang mau minta keluar. On the other hand, aku tinggal di Gisan. Dan di Gisan waktu itu aku sempat alhamdulillah jadi ketua PPI. Kita juga banyak punya partnership sama orang-orang Jerman. Contohnya kita ada partnership sama salah satu universitas namanya Kirchli. Dia itu sangat suka tentang culture di negara lain. Terus akhirnya kita kerjasama untuk ngebuat satu Indonesischer Abend. Jadi di situ kita buat makanan yang bisa disuguhkan untuk orang-orang Jerman. Jadi orang-orang Jerman lebih tahu tentang makanan Indonesia. Terus ada juga penari-penarinya yang tampil untuk ngasih tahu culture Indonesia. Mereka ada juga yang tertarik sama saman kalau di Berlin. Jadi kalau sikap mereka sih balik lagi ada yang open, tapi ada juga yang neo-Nazi ini yang udah lumayan banyak gitu di Jerman. Gitu. Menurut kakak nih, gimana sih tentang isu keberagaman dan inklusivitas di tempat kakak tinggal sendiri sekarang? Sebenarnya kalau bahas inklusivitas dan keberagaman, Jerman itu benar-benar beragam. Dulu sampai akhir tahun 2024 itu Jerman benar-benar terbuka. Mereka yang ngebantu refugee di Ukraina, mereka open banget. Semua refugee pokoknya mereka open. Tapi ketika tahun 2024 itu ada yang protes kenapa banyak keuangan yang harus disalurkan untuk refugee instead of untuk orang-orang Jerman sendiri kayak gitu. Mereka protesnya kayak gitu. Terus akhirnya banyak yang setuju dan dari situlah AfD yang rasisme garis keras ini kayak ngasih nilai-nilai mereka lagi gitu loh. Makanya sekarang lebih rada banyak orang yang condong ke sana gitu. Cumanya sebelum dari itu benar-benar open, jadi benar-benar beragam sih di sini. Pertama mereka juga open untuk Turki. Turki tuh banyak banget di sini. Terus Ukraina, terus Arab juga orang Arab banyak di sini gitu. Cuma ya mungkin yang bikin aku sedih juga sebenarnya, rada sedih. Kebanyakan memang nggak dipungkiri orang-orang yang datang ke sini kayak Arab contohnya, itu memang merusak gitu loh kebanyak. Kalau di Singapura misalnya ada kampung Cina kayak gitu kan, Chinatown gitu kan. Di sini ya kan, kalau di sini tuh ada misalnya daerah-daerah yang orangnya itu orang Arab semua yang tinggal di situ. Kalau kita udah masuk ke daerah situ kita ngerasanya, wah aturan kayak nggak terlalu bagus, terus tuh kayak jalanan tuh juga nggak terlalu bagus, kayak jelek kayak gitu. Dan yang rusak siapa? Yang rusak ya pendatang gitu loh. Nah, terus juga pendatang di sini kayak refugee itu benar-benar karena Jerman terbuka banget. Jadi mereka itu dikasih per bulan tunjangan sampai mereka dapat kerja kayak gitu. Dan kebanyakan tunjangan itu ada yang kayak mungkin karena sosial media juga ya, ada yang ngepostnya aku dapat segini banyak gitu. Sedangkan orang Jerman sendiri yang kerja ngerasa kok gue nggak dapat sebanyak itu padahal gue kerja gitu loh. Kayaknya itu juga yang condong ngebuat ya udahlah mereka keluar aja gitu. Lebih ya bisa dibilang rasis sih gitu. Gimana sih orang-orang dari negara Jerman melihat ibaratnya kakak nih sebagai seorang muslim? Alhamdulillah aku pribadi, aku ngerasa di welcome banget sih sama banyaknya orang-orang. Jadi sebenarnya di sini kamu itu di value kalau misalnya kamu punya sesuatu untuk orang lain gitu kan. Maksudnya misalnya di tempat kerja, kamu akan di value ya karena pekerjaan kamu gitu. Jadi mereka lebih open sih. Jadi bukan karena misalnya jilbab aku gitu.
Jadi setiap interview aku selalu bilang aku ada sholat wajib, aku jelasin aku harus sholat banget. Bahkan waktu itu ketika aku internship, mereka itu nyediain bener-bener satu tempat itu untuk aku sholat gitu. Terus mereka bilang ini cukup nggak untuk kamu sholat atau kurang besar atau nggak gimana gitu. Aku bener-bener praktis Islam di sini dan salaman tuh penting banget. Tapi aku coba jelasin lagi ke mereka kayak yang ich kann nicht mit Männern anfassen, kayak aku nggak bisa berpegangan gitu sama cowok gitu. Iya benar, karena itu ada larangannya gitu. Mereka terima-terima aja kayak maksudnya, oh ternyata gitu ya, oh muslim itu gini gitu. Bahkan misalnya mereka tahu aku nggak makan itu, terus mereka menghargai aku. Misalnya mereka siapin vegan buat aku kalau misalnya lagi kumpul-kumpul. Pun yang aku rasain kalau misalnya ketemu orang yang nggak dikenal, orang Jerman tuh ya udah senyumin aja. Apalagi di Barat, mereka tuh kadang tuh suka juga nyapa duluan kayak halo gitu. Itu tuh normal banget buat stranger nyapa tuh. Jadi alhamdulillah aku nggak ngerasa adanya jahat terhadap yang karena berjilbab atau nggak apa gitu, enggak sih, alhamdulillah. Saya ini penasaran sebenarnya kakak ini tahu soal ini tuh sebelum berangkat ke Jerman atau pas sudah tinggal di sana dan berinteraksi sama orang-orang di sana ya? Sebelum berangkat ke Jerman, aku udah diwanti-wanti sih sama agen kan, terus diceritain sama agen gitu. Cumanya aku pas kesini, aku baru ngerasain sih, oh iya gitu, kayak ternyata emang lebih ngerasanya orang-orang yang di timur itu lebih nggak welcome gitu daripada orang-orang yang di barat gitu. Misalnya lebih banyak senyum orang-orang di barat sama kita kalau ketemu kayak gitu daripada di timur gitu. Aku kemarin sempat tinggal yang di Gisen itu benar-benar banyak banget keberagaman nationality, ada Turki, ada apa-apa, jadi mereka benar-benar open. Sedangkan di timur aku ngerasanya kayak yang mungkin juga karena yang hidup yang tinggal itu udah yang kayak orang-orang tua juga kali ya, jadi orang-orang tua ini yang lebih banyak rasis sih biasanya gitu. Berarti penting ya sebenarnya tahu tempat tujuan kita sebelum kita berangkat gitu. Jadi kita cari tahu dulu gitu ya. Sebelum Benar, misalnya takutnya shock gitu kan kayak ternyata di sini begini, ternyata begini kalau di sini. iya benar banget. Sebenarnya kita juga kan jarang juga kan komunikasi sama orang di Jerman ya. Paling kan kita juga ada komunitas Indonesia. Jadi ya udah kita sama komunitas Indo gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya tujuannya untuk kerja, ya sih. Kalau menurut aku harus dicari tahu lagi kayak daerahnya itu penting juga gitu. Kira-kira apa pesan kakak untuk orang Indonesia yang ingin tinggal di luar negeri agar bisa siap secara mental menghadapi kemungkinan diskriminasi atau perbedaan budaya? Saran dari aku sih, kalau ketemu orang yang kayak gitu, ya udah langsung kayak jalan aja. Misalnya ada tiba-tiba dirasisin gitu sama orang di tengah jalan, tinggalin aja gitu. Kalau persiapan mental sih, kayaknya di Indonesia mental udah kebangun sih dari misalnya dari senioritas ya nggak sih? Kalau di sini kan nggak ada senioritas sama sekali kan. Jadi kalau mental kayaknya ya insya Allah kalian orang Indonesia kuat sih. Tentang rasis-rasis ya udah kayak tinggal nggak dengerin aja gitu. Sama mungkin sarannya ya pilih di bagian barat aja. Kalau misalnya masih baru gitu, masih mau adaptasi di barat aja jangan timur. Tapi sebenarnya kalau misalnya timur juga pilihnya di Berlin, Berlin juga kan ibu kota jadi lebih open gitu sama pendatang-pendatang, lebih banyak yang bisa berbahasa Inggris juga gitu. Jadi kalau misalnya mau Berlin gitu, jangan ke yang kota-kota kecil, kalau bisa hindari itu gitu, lebih mending di barat. Dan kalau misalnya mau kerja mostly membayar lebih tinggi daripada di timur. Oke. Sekali lagi makasih banyak Kak atas insight barunya. Sama-sama. Itu dia wawancara bersama Kak Nindi. Ternyata di bagian barat Jerman itu lebih terbuka ya, apalagi dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan di bagian timur, karena cenderung lebih tertutup dan masyarakatnya kurang familiar dengan keberagaman. Tapi justru di situ tantangannya. Bagaimana tetap menjaga identitas tanpa kehilangan koneksi sosial. Menarik banget ya perspektif dari Kak Nindi tadi. Dan untuk narasumber yang terakhir, Kak Natalia akan membagikan pengalamannya selama bekerja di Taiwan. Apakah respon masyarakat di sana sama terbukanya dengan masyarakat di Jerman terhadap pendatang? Yuk kita cari tahu bersama. Halo Kak, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Aku kabarnya sedang sangat-sangat baik dan tidak.
Ini makasih untuk Kak Natalia udah bersedia luangin waktunya buat ngobrol bareng kami. Sama aku Livi Natalia. Aku asalnya di Indo itu di Jakarta. Aku tahun ini tahun keempat, tapi baru mulai kuliah tahun kedua. Sekarang aku kuliah di Universitas Nasional Chinan University, jurusan Bisnis Administrasi. Akses ke Taiwan untuk kuliah dari Indo itu udah lumayan gampang, jadi aku ngerasa peluangnya gede banget kalau misalnya aku kuliah di sini. Dan aku memang dari awal pengen mencari pengalaman baru aja. Tinggal di negara orang itu seperti apa gitu. Kultur shock Kak, waktu pertama kali menginjakkan kaki di Taiwan itu apa Kak? Orang-orangnya itu galak, judes parah. Apalagi kalau kita nggak ngerti bahasa mereka itu mereka tuh nggak ramah kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Mandarin gitu. Apakah kakaknya sendiri pernah mengalami atau menyaksikan tindakan rasisme selama kakak tinggal di sana? Pernah. Jadi waktu itu 2 tahun lalu aku pindah kerjaan. Terus aku kayak agak shock gitu dengan kerjaannya. Terus mereka ngomongnya cepet banget kan. Jadi aku nggak ngerti mereka ngomong apa. Terus namanya orang baru ya, aku salah-salah gitu kerjanya. Terus dia marahin aku, bawa-bawa fisik gitu, dia bilang, kamu mata besar tapi nggak bisa lihat itu fungsinya apa. Dia bilang kayak gitu ke aku. Waktu itu ada juga aku dipindahin dari divisiku ke divisi lain gitu kan. Terus adalah ini ai, dia bilang, aku nggak mau anak itu nggak bisa bahasa Mandarin, aku nggak mau anak itu. Dia bilang kayak gitu. Aku ngomong apa dia nggak ngerti, aku nggak mau, jangan kasih dia ke aku. Dia bilang kayak gitu ke tim leaderku. Terus mereka orang Taiwan itu beranggapan semua orang Indo itu kulitnya itu gelap. Jadi kalau ada temenku yang Chinese yang kulitnya lebih terang, dia bakal shock gitu. Dia bakal ngomong kayak, bukannya orang Indo kulitnya hitam semua ya? Kok kulitmu putih? Bukannya orang Indo kulitnya hitam. Jadi dia beranggapan semua orang Indo itu kulitnya gelap. Padahal kan kita semua kulitnya bermacam-macam ya guys. Kenapa sih bisa stereotip kayak gitu bisa muncul dan nyebar di masyarakat? Kayaknya sih mungkin karena pengalaman pribadi mereka sama pekerja migran yang di sini ya. Karena pekerja migran di sini kan, maksudnya kan kita bukan native Taiwan gitu kan. Pasti adalah yang kita nggak ngerti mereka ngomong apa gitu. Tapi mereka beranggapan kita tuh sama sekali nggak ngerti. Jadi mereka mengeluarkan kata-kata seperti itu. Menurutku emang pengalaman pribadi mereka aja sih. Kalau misalnya mereka sama-sama punya ART di rumahnya tuh mereka pasti kayak ngomongin, ART gue tuh kemarin begini gitu. Beberapa dari mereka yang menerima, yang kayak penasaran sama budaya kita, sama bahasa kita gitu. Sejauh ini di kota aku pengalamannya enggak yang mengenakan banget. Rata-rata ya masih bisa diterima lah. Tapi kalau yang kota besar sebelumnya, no. Bagaimana reaksi masyarakat sekitar di Taiwan itu terhadap orang asing, khususnya bagi orang Indonesia? Kalau reaksi mereka kayak kaget gitu ya, kayak shock. Oh orang Indo gitu. Kamu kerja di sini atau kuliah? Tapi kebanyakan mereka karena di kotaku nggak terlalu banyak pekerja migran, jadi lebih banyak untuk kuliah di sini. Jadi mereka pasti nebaknya aku kuliah di sini. Mereka tuh penasaran sama bahasa kita. Jadi dia nanya-nanya, ini bahasa Indonesianya makan apa? Gitu. Pendapat kakak tentang isu keberagaman dan inklusivitas nih di tempat kakak tinggal sekarang? Menurutku inklusivitasnya masih PR besar ya untuk di kota-kota besar. Padahal di kota-kota besar itu banyak banget orang dari negara lain, tapi mereka masih melakukan tindakan rasisme. Apalagi untuk yang umurnya sudah di atas 40 tahun, 50 tahun. Mereka belum bisa menerima perbedaan. Semenjak mengalami pengalaman rasisme tadi itu memengaruhi cara kakak untuk melihat identitas kakak sebagai orang Indonesia nggak sih? Kalau aku tetap kasih tahu sih. Aku sekarang maksudnya kayak udah lumayan lama di sini, jadi aku udah tahu kebanyakan tabiat orang-orang sini, jadi aku kayak udah bodo amat mereka mau ngomong apa. Aku nggak peduli lagi.
Terserah mereka mau ngomong ngomong Indonesia kayak orang Indonesia kayak gimana, tapi itu adalah stigma yang mereka tahu. Ada nggak ikut kayak komunitas atau kelompok isinya orang Indonesia Waktu itu aku di sana? ikut kayak organisasi kuliah ISA namanya, kumpulan anak Indonesia yang bikin event-event untuk mahasiswa Indonesia yang seperti acaranya kayak Halloween, lulusan, graduation, gitu sih. Kalau orang Indonesianya lumayan banyak, pasti mereka ada ISA itu. Kan kakak udah 4 tahun ya di Taiwan. Cara kakak ngatasin homesick? Jadi kalau misalnya bener-bener homesick yang pengen makanan Indo gitu, aku ke kota yang namanya Taichung. Itu di situ banyak banget toko Indonesianya karena di Taichung itu banyak pabrik, jadi banyak pekerja imigran. Ya. Mereka banyak yang buka toko Indo di situ. Tapi memang harganya bisa sekitar 70.000-an. Kan kakak ini udah tinggal lumayan lama ya di Taiwan. Nah, menurut kakak sendiri, orang-orang di sana tuh udah cukup sadar nggak sih tentang isu rasisme? Kira-kira ada nggak kiranya kampanye atau orang-orang yang ngebahas atau menyuarakan tentang masalah ini? Kalau kesadaran masih rendah kalau mereka melakukan tindakan rasisme. Tapi sejauh aku tinggal sini sih dan sejauh mata memandang belum ada yang menyuarakan itu. Dari pemerintahnya sendiri mungkin ada ya, tapi belum yang terlalu booming banget gitu. Mungkin kakak ada pesan-pesan pada orang Indonesia yang mungkin harus persiap sebelum ke Taiwan. Pesan dari aku, kalau ada orang Indonesia yang mau ke Taiwan, persiapkan mental. Kedua, persiapkan skill bahasa. Gak apa-apa, belajar pelan-pelan aja. Untuk yang basic-basic gak apa-apa banget. Perpanjang sabar sama orang-orangnya. Pokoknya tetap dengan mental breakdown. Shishie kak. Wah, ternyata tingkat rasisme di Taiwan masih cukup tinggi ya teman-teman. Tapi mungkin juga ada sebagian orang yang gak rasis dan justru ramah banget sama imigran. Salut banget buat para imigran yang tinggal di sana baik untuk belajar ataupun untuk kerja karena mereka harus menghadapi banyak tantangan sosial dan budaya. Semoga kedepannya kondisi ini makin membaik dengan makin banyak orang yang sadar dan dukungan dari pemerintah serta organisasi terkait. Dari pengalaman mereka, kita bisa belajar tentang keteguhan, keberanian, dan pentingnya saling menghargai di lingkungan yang baru. Wawancara tadi jadi penutup video ini. Semoga cerita dan pengalaman mereka bisa memberi kita inspirasi dan menambah wawasan untuk kita semua.